Satu sisi yang menarik adalah Fed tetap dengan pendiriannya, yaitu dengan paket stimulus yang masih akan berjalan sampai kurang lebih ekonomi AS kembali pulih dan kembali dalam track atau dalam jalur yang dibenarkan atau yang diinginkan oleh Fed. Tentunya ini menjadikan jaminan bahwa paket stimulus atau paket kebijakan pelonggaran moneter itu masih akan tetap berjalan sampai di batas waktu yang tidak ditentukan. Dan tentunya Anda sudah paham seperti apa yang sempat kita kupas dalam 1 atau 2 pekan terakhir, bahwa stimulus ini akan menjadi bahan baku atau bahan bakar yang cukup bagus untuk gold. Dan itu yang terjadi. Meski sempat terjadi penurunan sampai area 1697 dan bahkan 2 hari yang lalu 1691 sempat muncul, tapi kenyataannya emas berhasil kembali rebound sampai area 1700. Dan kita lihat untuk kali ini area 1718 menjadi area penting yang harus berhasil ditembus. Lalu kemudian masih ada PR yang cukup panjang di area 1723 ataupun 1730. Namun bagaimana kenyataannya? Apakah ini masih bisa membuka peluang untuk double top atau tidak? Dengan apa yang sempat kita lihat kemarin, double top justru akan relatif tertahan atau mungkin saja tertunda. Tapi yang jelas kita memiliki 2 kemungkinan. Double top masih akan berjalan, atau yang kemungkinan kedua adalah kita dalam fase kemungkinan symmetrical triangle ataupun ascending triangle. Yang jelas kedua pola ini mencerminkan kemungkinan potensi kenaikan yang akan relatif terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Terutama ingat bahwa di pekan depan kita akan menghadapi rilis data non-farm yang kemungkinan tidak akan berjauh berbeda dari hasil yang sempat sebelumnya terjadi. Meskipun dengan rumor bahwa Amerika akan memulai kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonominya, dan ini satu sisi adalah merupakan hal yang positif untuk crude oil tentunya. Dan kalau crude oil mendapatkan sentimen yang cukup positif, saya rasa gold pun akan kembali dituju dan relatif aman. Kenapa? Kalau Anda ingat, jika crude oil tertekan kembali, maka risk sentiment dalam hal ini indeks saham kembali terjebak dalam fase penurunan. Lalu kemudian gold dijadikan aset jaminan untuk likuiditas dan mereka akan mengambil profit taking untuk menutupi kekurangan atau kerugian yang terjadi di risk sentiment atau pasar modal. So, bullish gold apakah kali ini sudah sangat-sangat kentara? Kita lihat technical view untuk hari ini 30 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 30 April 2020 per jam 12:26 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1715.80 dan low 1709.00. Sementara running price di 1711.60. Oke, akhirnya rally kembali terjadi teman-teman, meskipun yang relatif terbatas. Kemarin hanya mencapai areal tertinggi 1717.70. Sedikit di bawah areal target kedua kita ya, karena target kedua kita berada di 1718.00. Oke, namun demikian kalau Anda lihat skema pergerakan yang terjadi, Anda pasti akan terkesima dengan pergerakannya. Menjelang pergerakan rilis data GDP atau US GDP malam hari 19.30, justru gold sempat mengalami penurunan namun kembali naik, lalu kemudian dia sempat spike hingga 1712.00. Artinya kalau Anda melakukan buy di areal persis seperti apa yang sempat kita ulas kemarin, berarti TP pertama kita itu sudah terselesaikan sebelum atau menjelang data dirilis. Namun demikian, saat terjadinya rilis data GDP, market kemudian terkonfirmasi menunggu atau wait and see kepada jalur dari FOMC minutes. Di jam 1 malam ternyata dengan pengumuman tidak berubahnya suku bunga membuat emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga area 1708 dan bahkan melanjutkan sampai 1717.70. Dan ini adalah saat pernyataan atau press conference yang dilakukan oleh Powell, di mana Powell mengatakan tentang kepastian bahwa suku bunga akan tetap berada di areal terendah sampai setidaknya ekonomi Amerika berjalan kembali dalam jalur atau track yang sesuai dengan keinginan oleh Fed. Well, of course, hal tersebut mengisyaratkan bahwa stimulus masih akan tetap berada, dan juga QE jangan lupakan dengan faktor MBS yang tetap akan dilakukan, maka itu adalah jaminan bahwa QE masih akan tetap berjalan. Dan tentunya dengan QE tersebut Fed masih tetap akan mencetak uang, dan artinya pula itu adalah kondisi yang sangat suportif untuk gold beberapa waktu ke depan. Tentunya kalau Anda lihat dari potensi pergerakan sebelumnya, saya sempat mengatakan inilah hammer.
lalu kemudian ditemani dengan hammer kembali, meskipun dengan real body ya berwarna putih, tapi saya ingin menyoroti dari area penutupan di tanggal 28 April yaitu 1708.20, sementara dari tanggal 29 April pembukaan di 1708.30. Relatif sama, hanya selisih 0,1 saja. Saya mengabaikan potensi tail yang terjadi dari masing-masing candle tersebut, dan keduanya kalau kita padu-padankan ini kita sebut dengan tweezer bottom. Artinya jika ini sudah terjadi maka potensi kenaikan akan terjadi untuk hari ini. Lalu kemarin yang saya sempat sebutkan bahwa potensial yang tadinya double top bisa terabaikan ataupun terganggu oleh ini, dan kita lihat potensinya akan menjadi area ascending triangle. Perhatikan area yang sempat terjadi seperti demikian. Ini adalah area dari ascending line-nya. Kemudian kalau kita lihat dari potensi pergerakan selanjutnya, areal tertinggi masih kita asumsikan di areal yang sama. So, inilah yang kita sebut dengan potential ascending triangle yang kemungkinan akan menjadi fokus utama kita berikutnya. Atau bisa juga Anda menyoroti dari areal garis seperti demikian. Kalau Anda melakukan ini, maka kita mendapatkan areal symmetrical triangle. Namun, terlepas dari apapun itu, symmetrical triangle ataupun ascending triangle itu tentunya akan mengisyaratkan satu hal yang sama, yaitu area kenaikan akan kembali terjadi. Kurang lebih PR yang akan menjadi rujukan untuk keadaan rally adalah area 1730 ataupun area 1737. Dan kalau kita lihat dari grafik H4, kurang lebih seperti ini. Ini adalah areal grafik yang sempat kita kupas beberapa waktu terakhir. Areal Fibonacci Fan kembali menahan laju penurunan persis seperti apa yang sempat kita ulas kemarin. Di area 1697 masih tetap bergeming dan dia lalu kemudian rebound. Dan kali ini pun akan menjadi area yang sama. Saya rasa area 38.2%, 1707 itu menjadi rujukan kita. Lalu kemudian area 1722 akan menjadi area resisten karena setelah dia berhasil menembus area resisten psikologis 1715 ataupun 1717, maka terbuka peluang 1722 untuk disentuh, bahkan kembali menguji area 1730. So, untuk kali ini silakan lakukan buy on dip di area 1707.20 ataupun 1708.60 dengan target pertama 1714 dan target kedua di area 1723.60. Stop loss kurang lebih di area 1700.00 dengan asumsi tetap bahwa areal tersebut merupakan areal-areal support psikologis untuk beberapa waktu ke depan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.